Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya sekarang berada di Plaza Ngasem, sebuah areal yang cukup luas, tempat orang untuk bisa bermain, bercengkrama ataupun melakukan aktivitas apapun. Nah, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke kampung Taman Sari. Bukan Taman Sarinya, di situ ada situs Taman Sari yang dulu menjadi tempat pemandian para putri keraton. Itu dibuat oleh seorang arsitek dari Portugis pada abad ke-17 dan kemudian orang jadi kenal dengan istilah Demang Tegis. Demang Tegis itu menegaskan bahwa arsitekturnya adalah orang Portugis gitu. Nah, nanti akan kita simak kampung-kampung di situ karena kampung itu kemudian setelah ratusan tahun Taman Sari dibuat, kemudian penghuni banyak, kampung terbentuk dan mereka rata-rata penghuninya adalah Magersari. Di samping para ningrat keraton adalah para orang yang berdomisili numpang di tanah keraton di areal sekitar Taman Sari. Nah, kita akan bisa lihat bersama-sama dan kita berkeliling seperti apa sih karakter aura atmosfernya kampung Taman Sari. Mari kita lihat. Mbak Zita, ini dulu danau ya? Danau buatan. Danau buatan? Oke. Berarti abad ke-18 ya kira-kira? Ya, terus ada gempa, awas turun. Yes. Sementara kampung ini tumbuh alamiah ya? Alamiah setelah gempa. Setelah gempa. Dulu itu kebun, ada 58 kebun berarti di sini. Berarti tidak jadi bagian dari perancangan dari Demang Tegis ini ya? Oh enggak. Dulu itu hanya kebun di sini sama tempat-tempat untuk sultan dan keluarganya. Yeah. Nah, saya tak mau cerita sama teman-teman ini loh, tumbuh di sini. This is the one that the painting that's now growing up in this from many years ago. Di sini dulu air danau. Danau buatan. Ya. Bisa naik kapal. Di sini. Dan ini untuk menuju ke Sumur Gumuling. Sumur Gumuling. Itu adalah masjid bawah air. Ini sebenarnya bisa masuk ke dalam. Ya. Itu di bawah air gitu. You can go in, and then you can understand that this is tunnel from the other side. But you go back here. Fungsi ini dulu sebetulnya difungsikan untuk khusus memang untuk keluarga ningrat di sini. Ya, untuk keluarga keraton, untuk para putri. rekreasi, melarikan diri. Oh, healing. Menahan apa ya? Kalau ada musuh, larinya ke sini. Oh, jadi kayak bunker gitu ya? Iya. Terus juga banyak tanaman di sini untuk suplai ke keraton. Ya tadi buah-buahan. 58 kebun itu ya? Iya. Dulu di sekelilingnya sini pohon kenongo semua. Makanya disebut Pulau Kenongo. Pulau Kenongo. Wah, pasti wangi sekali kalau pas lagi berbunga wangi ya? banget dan apik banget. Loh itu loh. Kita dari sini aja. Ya. Ini juga bisa lihat ke sana kok. Ini bayangkan aja dulu ini di sini kebun ya? Kebun, bukan air. Oh, air. Ini kan danaunya, nah itu kan itu dilewati, itu tunnelnya tadi. Oh. Tunnelnya. Iya. Terowongan bawah tanah. Bawah air ya. Bawah air. Terus ketemu sana. Dan itu Taman Sarinya ya? Taman Sarinya sebelah sana ada. Jadi ya ini semua Taman Sari. Terus ini ada tempat semedinya Sultan.
Dulu saya dibilangin sama Sultan, beliau mengatakan, Mbak Sita silahkan bisa merestorasi yang lain, tapi yang ini beliau sendiri langsung. Gitu. Oh iya? Oh, ya. Khusus. Nah, saya pesannya seperti itu. Pengalaman merestorasi di Taman Sari, bagaimana ceritanya? Mungkin ada hal yang khusus dari soal perencanaan atau pelaksanaannya juga? Iya, ada sekali. Jadi ini kan waktu itu gini, kami dapat kerjasama dengan Portugal. Juga ada rekan-rekan arsitek dari Portugal yang juga hadir. Terus tahun 2002 terus kerjasama juga dengan BPCP waktu itu, Balai Konservasi Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian dengan Dinas Kebudayaan juga, jadi banyak expert dari mereka juga. Kita bersama-sama, Jogja Heritage Society, UGM. Terus dapat dana juga dari Amerika, Savannah untuk kegiatan di sini. Nah kita mulai dari sana dibikin. Terus kita bikin pelajaran bahwa kalau ini adalah yang batu bata, sebaiknya batu bata itu juga harus dengan ditempeli yang bisa bernafas gitu. Pendanaan Ya terus dapat dana itu, terus ini yang kami belajar juga bahwa dulu tembok-tembok seperti ini kan tanpa semen. Jadi kita harus ya mencoba menggunakan yang menjadikan dalam itu tetap bisa bernafas. Gitu. Kalau enggak nanti jadi petok-petok gitu. Akhirnya kemudian kita belajar, oh ya dulu tuh pakai namanya bligon. Bligon. Jadi bligon itu pasir dicampur kapur. Terus bukan semen, tapi bubuk dari batu bata. Bubuk batu bata. Jadi batu bata itu dibubuk gitu, nah itu dicampur, nah itu digunakan untuk plester. Tapi catatannya adalah waktu memplester tuh halus-halus, harus rapi gitu. Juga untuk pengecatannya dan warnanya jadinya coklat-coklat itu, bukan putih. Karena hasil pembakaran batu bata yang dibakar itu ya. Iya. Nah itu. Khas seperti itu ya. Iya. Nah sekarang ini kan jadi World Heritage Site. Tadi ini gimana nanti penataannya di sini? Nah ini. Ya. Apakah kemudian pemukiman yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun, hampir 100 tahun 100 tahun apa akan dikembalikan kata dengan aslinya? Nah kata asli itu kemudian bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau sudah ada perubahan dan sebenarnya punya signifikansi, seperti tadi saya tunjukkan ada batik itu ya, dan batik itu kan ada di mana-mana sebenarnya. Itu kan sebenarnya di sini sudah ada intangible heritage yang lahir. Nah itu harus diperhitungkan, harus diperhitungkan. Dan kalau dulu misalnya air, oke sekarang air sudah nggak ada, ya kita beri cerita aja gitu. Tapi ini juga ditata betul gitu. Sudah ada perencanaan ke arah itu ya, penataan? Mungkin sudah ya, saya belum tahu yang itu. Yang dulu kami lakukan ya lebih kepada mengembalikan yang di situ tidak ada pemukiman ya, jadi di situ memang bangunan kolam itu yang di dalam sana. Dan sekarang masih bisa disaksikan ya? Masih bisa disaksikan. Dengan airnya juga? Ya. Meskipun mungkin nggak sejenis dulu ya. Tapi sekarang airnya memang kita ganti sumber air yang dari pump. Karena kalau itu kita mengambil, ada sumber air dari bawah gitu. Tapi kalau itu diambil, sumur-sumur masyarakat bisa habis. Ya ada pemikiran untuk itu. Ya kita masih juga memberi kesempatan sebenarnya, tidak langsung kemudian mereka harus pindah gitu. Betul. Tapi kalau tamannya misalnya kan sekarang taman juga bisa pakai hidroponik, bisa apa. Jadi hidupkanlah taman yang ada di sini dengan cara yang mungkin lain ya. Tapi esensinya masih bisa tumbuh. Menyesuaikan perkembangan zaman ya. Nah ini kami juga ingin dengar dari teman-teman yang mengikuti Field School, kan ada bagian yang juga merancang untuk yang buffer zone di Taman Sari ini. Makanya terus mereka juga sekarang ke sini. Oke. Jadi pada waktu saya tesis tentang Taman Sari, bapak saya itu menerjemahkan sebuah tulisan Belanda. Itu menceritakan bahwa kalau sore hari seperti sekarang ini ada sinar matahari datang, terus ada yang ngasih makan ikan.
naik boat gitu, kapal kecil gitu. Naik kapal kecil, Di danau buatan itu ya? Ya di sini nih, ngasih makan itu, terus ikan-ikannya kan pada keluar gitu. Sangat romantis. Biasa cuman waktu itu kan saya di Wisconsin gitu, cuma banyak, wah kok romantis sekali ya Taman Sari itu gitu. Ya itulah cerita yang... Itu kira-kira sampai tahun berapa ya? Ada danau yang airnya penuh? Ya 1867-an ya. Oh, setelah ada gempa itu udah selesai ya? Selesai, ya langsung selesai gempa. Gempa besar, air kemudian sudah tidak bisa tertampung lagi tidak. karena kerusakan bangunan ya? Ya itu. Ya sebenarnya sangat sayang ya. Cantik sekali. Nanti tak kirimi Mas, anunya, peta lamanya. Oh iya. Dengan danaunya tuh ada di sini sama ada di sebelah sana loh. Nyebrang keraton. Oh ya? Oh iya. Wah, soalnya romantis banget. Iya, iya. Ya, saya masuk di Pulau Kenongo. Karena waktu itu ini daerah ketinggian, di bawah itu telaga buatan yang di sini ditanami bunga kenongo atau kenanga. Jadi nggak heran kalau kemudian disebut Pulau Kenongo, dan tentu kalau ketika musim bunga kenongo pasti harum baunya semerbak di sekitar sini. Sampai kemudian sayangnya ini kemudian berakhir, danau sudah nggak ada ketika gempa bumi besar sekitar 1860-an terjadi dan selesailah semuanya. Jadi danaunya sudah nggak mungkin bisa dibenahi lagi, keringlah sudah, dan ini sisa-sisanya artefak yang saya kira sangat bersejarah. Ini sisa bangunan yang terselamatkan setelah gempa bumi besar tahun 1867. Jadi ini bangunan ini sebetulnya awalnya dirancang 2 lantai. Kalau kita lihat ada lubang-lubang kecil yang sejajar. Ini adalah tempat untuk menancapkan balok kayu sehingga itu bisa menjadi posisi di lantai 2, dan kemudian di ujung atas ada atap yang kemudian hilang sama sekali, roboh karena gempa itu. Sayang kemudian tidak bisa direnovasi lagi sampai sekarang, dan memang inilah sejarah yang pernah terjadi, dan sejarah hari ini kita bisa menyaksikan kebesaran Keraton Yogyakarta yang pernah punya dana besar untuk membiayai bangunan yang keren besar seperti ini dengan arsitek impor. Arsiteknya dari Portugal atau Portugis waktu itu, yaitu Demang Tegis. Saya sudah sampai di titik akhir perjalanan keliling kampung Taman Sari. Ternyata juga kampung ini punya label tersendiri, Kampung Cyber. Benar bahwa di sini juga sebetulnya diinisiasi sebagai sebuah kampung yang kehidupan sehari-harinya menjadi penting ketika kemudian bergaul dengan atau bersentuhan soal cyber digital. Tidak kurang dari Mark Zuckerberg
pendiri dan CEO Facebook itu pernah di kampung ini. Betul-betul di kampung ini berjalan dan kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh yang bergerak di dunia cyber di kampung ini. Nah, ini memberi gambaran bahwa kampung ini tumbuh setelah gempa 1867, tidak hanya sekadar situs Taman Sari ada saja yang ada, tetapi berkerumunlah perkampungan, rumah-rumah, orang-orang, dan kemudian mereka membentuk kebudayaan tersendiri. Kebudayaan tidak berhenti pada satu titik, tapi bergerak terus mendinamisasi kota Jogja. Dan ini adalah salah satu bagian penting, bagian kecil dari pergerakan kebudayaan di kota Jogja. Kampung Cyber adalah salah satu bukti bahwa sebetulnya Jogja terus bergerak. Bahkan seorang Mark Zuckerberg pun pernah di sini. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.